Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Berjumpa kembali dengan ibu pada hari ini di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 pelajaran kedua mengenal nama Allah dan kitabnya. Baiklah anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran 2, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama yang disebut dengan Asmaul Husna. Nah, tapi pada pembelajaran ini kita hanya membahas 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Baiklah Nana, materi yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Anak-anak, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Masing-masing mempunyai arti serta makna yang sangat sempurna sesuai dengan sifatnya. Asmaul Husna di dalamnya terdapat nama-nama Allah yang sangat indah Nana, dan langsung diambil dari dalam kitab suci Al-Quran. Jumlah nama-nama Asmaul Husna yang wajib kita ketahui dan kita akui yaitu sebanyak 99 nama Allah. Dan untuk di kelas 5 ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna anak-anak. Yang pertama, Al-Mumit. Di dalam Asmaul Husna, Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Nah, anak-anak, Mumit berasal dari kata maut yang berarti mati. Dengan memperkenalkan dirinya sebagai Al-Mumit, Allah menegaskan bahwa dialah pemegang kematian bagi seluruh makhluknya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memutuskan kematian bagi seseorang, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya ya Nana. Allah lah yang maha menghidupkan dan mematikan dan hidup sesuai dengan ketentuannya. Allah lah yang maha menciptakan, menghidupkan dan mematikan makhluknya. Semua tunduk pada ketentuannya dan tidak ada satupun makhluk yang mampu menghindari kematian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, selanjutnya yang kedua adalah Al-Hayyu, yang artinya yang maha hidup, dan disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Dari ayat di atas anak-anak dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal selamanya, kecuali makhluknya akan hancur. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berapa banyak orang-orang yang sedang sakit berat? Nah, hanya Allah lah yang memberikan kesempatan untuk hidup. Juga kita sering melihat orang yang sakit dan juga banyak orang yang sehat walafiat. Akan tetapi tiba-tiba saja sudah terdengar meninggal dunia. Seperti yang akhir-akhir ini kita dengar ya nak.
Nah, Allah yang maha menghidupkan dan yang mematikan makhluknya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Di dalam Asmaul Husna artinya adalah yang maha mandiri. Nah, jadi maha berdiri sendiri, bahwa Allah tanpa bersandar kepada siapapun dan apapun, karena Allah maha berdiri atas dirinya sendiri. Al-Qayyum menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia agar tidak selalu tergantung kepada orang lain atau siapapun. Jadi harus bisa berdiri sendiri. Akan tetapi manusia harus bisa mandiri, berdiri sendiri dalam setiap hal yang tertentu di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seperti merapikan tempat tidur. Kedua, merapikan handuk setelah mandi. Lalu merapikan seragam dan merapikan buku-buku sekolah. Dan selanjutnya mengambil makanan sendiri dan mencuci piring sendiri setelah makan. Nah, selanjutnya yaitu Al-Ahad, yang artinya yang Maha Esa. Al-Ahad bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, yaitu satu tunggal dalam berbagai hal, yang artinya tidak ada satu pun makhluk yang memiliki sifat ahad atau esa selain Allah, ya nak. Tidak hanya pada Asmaul Husna, Al-Ahad juga terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ikhlas. Surat tersebut menjadi bagian dari salah satu penjelasan khusus bahwa keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat di dalam Al-Quran. Dan anak-anak, di dalam surat Al-Ikhlas juga Allah menjelaskan bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Baik, kita simak lagi ya nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, anak-anak, di sini kita perhatikan, dapat kita lihat di dalam terjemahan surat Al-Ikhlas ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tunggal dan tidak ada Tuhan selain dirinya yang pantas untuk disembah. Dan Al-Ahad juga menerangkan bahwa tidak ada yang setara dengan Allah. Nah, anak-anak, itulah 4 Asmaul Husna yang barusan kita sama-sama simak. Mari kita yakini dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu submateri yang kedua, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, di dalam surah An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Allah atau kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Nah, anak-anak, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut? Caranya adalah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, yang kedua adalah nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama kitab Taurat,
diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Dan yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Nah, yang ketiga anak-anak, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran dimulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro atau di Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Nah, anak-anak, Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Diingat lagi ya nak, jadi diturunkan Al-Quran itu berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Nah, materi kita yang terakhir adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Anak-anak, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri. Misalnya selalu bersih, makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Nah, anak-anak, dari penjelasan materi kita pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa Allah sangat menyayangi kita semua makhluknya dalam segi apapun. Maka mulai dari sekarang apapun yang kita lakukan harus berdasarkan Al-Quran yang telah kita pelajari tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini telah selesai anak-anak. Semoga dapat kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.